halaman berapa? Hukum syar'i. Hah? 4. Hukmu syar'i, hukum syara, hukum syara, hukum agama. Syara itu agama. Ya. Bukan syara yang bahasa Indonesia nih, bahasa Arab ini mah syara tuh. Kalau yang bahasa syara bahasa kita mah apa tuh? Agama, suku, apalagi tuh? Kelompok, golongan gitu ya. Artinya hukum syar'i yaitu perintah Tuhan, pemerintahan Tuhan. Pemerintahan Tuhan maksudnya perintah Tuhan, perintah Allah Ta'ala dengan perbuatan mukallaf. Perbuatan mukallaf. Apa tuh mukallaf? Orang yang udah balik, akalnya sehat, namanya mukallaf. Kayak kita nih, akal kita sehat, udah dewasa, disebut namanya mukallaf. Udah diwajibkan jalanin agama. Kalau bocah kan belum. Bocah belum dewasa, belum dikatakan mukallaf. Dia nggak wajib semuanya, puasa, sholat nggak wajib, cuman dilatih aja. Karena apa itu? Karena memberatkan perintahan, karena memberatkan perintahan, karena memberatkan perintah, maka dikata ini khitab taklifi. Yang namanya perintah Allah nggak ada yang ringan, berat semuanya. Puasa berat, sholat berat. Emang sekali-sekali puasa bang, tiap hari, tiap waktu 5 kali. Ya untungnya ada ketemu Nabi Musa di langit yang kelima. Mau kemana Muhammad? Mau ketemu Allah di Arsy. Ya udah sana berangkat. Sampai di Arsy Jibril nggak mampu. Saya nggak bisa naik ke Sidratil Muntaha, sampai sini aja. Kata Nabi, saya nggak berani sendirian ke Sidratil Muntaha. Ya saya juga nggak sanggup, cuma nyampe di Arsy doang kan sini. Kalau saya ngikut juga, saya bisa jadi lumer. Ditarik juga sama Nabi, ke Jibril ditarik. Jadi kecil. Di mana Jibril? Saya ini kecil. Kok jadi kecil? Ya kan tadi saya bilang saya nggak kuat kalau sampai ke sana, ke Sidratil Muntaha. Ini Nabi datang sendiri. Nyampe bertemu dengan Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah duluan yang bilang begitu. Nabi jawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Malaikat tuh yang pada ngintip, malaikat ngintip pertemuan itu semuanya nyambut. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dijadiin bacaan tahiyat pertemuan dulu gitu. Jadi tahiyat yang kita baca, ada apa ya Allah? Salat kamu dengan umat kamu 50 waktu sehari semalam, siang 25, malam 25. Baik ya Allah. Enggak ditolak sama Nabi. Turun ketemu Nabi Musa. Suruh apa? Suruh puasa. Berapa waktu? 50. Waduh, balik lagi. Usul saya balik lagi. Terus berulang-ulang. Sampai tinggal 5 juga diturutin. Tinggal berapa? Tinggal 5. Umat saya, Bani orang Israel, gede-gede. Dibanggain temannya ya. Gede-gede. Nggak kuat 5 waktu. Apalagi umat kamu, kecil-kecil. Umat lu semeter juga nggak ada.
Nggak ada simetri juga kurang. Balik lagi dah. Saya malu bolak-balik tinggal 5 masa balik lagi. Apa tuh kata kita tuh? Sayang sekali Nabi Muhammad nggak balik. Coba waktu itu Nabi balik lagi, dikurangin lagi 5 jadi nggak sholat. Itu ya. Gus. Nih cerita nih Isra Mi'raj begini nih ditolak nih. Yang nolak bukan orang kafir nggak tahu. Orang Islam juga yang nolak. Apa tuh kata orang Islam? Kata dia begini, nggak mungkin Nabi Muhammad mau nerima usulan Nabi Musa. Itu aja. Tinggian mana Nabi Muhammad? Tinggian Nabi Muhammad. Masa Nabi Muhammad yang tinggian mau nerima usulan dari Nabi Musa? Kata akal kita bagaimana tuh dengerin orang ngomong begitu tuh? Kita kata gini, iya juga ya. Muliaan Nabi Muhammad. Masa Nabi Muhammad mau aja disuruh-suruh sama Nabi Musa yang rendahan? Kata kita begitu. Iya juga ya. Berarti Isra Mi'raj peristiwa yang gak benar. Kata yang teman kita tuh yang ngomong tadi begitu tuh. Iya begitu. Sama kita sama dia. Mestinya kan kita bukan begitu ngomongnya. Ya, kalau dikatakan Nabi Muhammad lebih mulia, nggak mungkin dengerin orang yang lebih rendah Nabi Musa. Itu kalau lu tuh dikasih usulan sama orang gak nerima, itu buat lu. Tapi kalau itu lu limpahkan sama Nabi Muhammad, lu lagi melecehkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang yang nggak begitu, biar rendahan tetap diterima usulan lu. Itu Nabi kita, akhlaknya cakep. Kita mah iya juga kayaknya ya. Gue sependapat temen lu yang gitu ya. Begitu mulu kita orangnya. Asal diinjek dikit iya, diinjek dikit iya juga. Kudu bisa ngomong apa? Diinjek lagi. Nabi Muhammad nggak begitu orangnya. Itu mah lo yang begitu. Nabi nggak begitu orang mulia. Biar dia rendahan diterima usulan orang. Itu akhlak Nabi yang cakep. Begitu kita ngomongnya. Jangan iya juga. Kudu bisa ngomong. Mana? Perintahan maka dikata ini hitab taklifi. Semuanya berat. Puasa berat, haji berat, apalagi haji yang mahal ya. Duitnya gede, capek, sholat juga berat. Karena perintah Allah itu semuanya berat, maka dikatakan hitab taklifi, perintah yang berat. Awalnya berat, kalau dikerjain mah enak gitu. Orang kalau udah biasa sholat ninggalin sekali aja, waduh, udah nggak enak banget rasanya. Tapi kalau udah biasa ninggalin sholat aman-aman aja. Begitu ya. Hitab taklifi namanya. Jadi orangnya yang disuruh ibadah namanya mukallaf, perintah Allah namanya hitab taklifi, Allah yang nyuruh namanya mukallif. Nah, mukallif terbagi dua, mukallif yang hakiki yaitu Allah, mukallif yang majazi Nabi kita, Nabi Muhammad. Jadi ingat-ingat nih, kita yang disuruh ibadah namanya mukallaf, perintahnya namanya hitab taklifi. Yang nyuruh ada dua, yang nyuruh Allah, tapi kan nggak ngomong langsung Allah sama kita, pakai ada wakilnya Nabi Muhammad. Jadi Allah namanya mukallif hakiki, yang nyuruh sebenarnya. Kalau Nabi Muhammad namanya mukallif majazi, yang nerima mandat dari Allah. Gitu. Kudu diinget tuh. Mukallaf, hitab taklifi, mukallif hakiki, mukallif majazi. Kudu ingat. Kedua, menentukan sebab atau menentukan syarat
atau mani, maka ini dikata hitab wado gitu. Dikata hitab wado. Sabab, syarat, mani, 3 tuh. Sebab, syarat, mani, ini namanya dikata hitab wado namanya. Yakni ditaro oleh Allah Ta'ala akan hukum itu, maka terbagi hukum syara dengan 2 makna ini. Atau 7 bagian yang tersebut di bawah ini. 1. Wajib. Nih hukum syara nih. Hukum syara yang pertama wajib, artinya barang yang tak dapat pahala, barang yang dapat pahala, dapat ganjaran jika dikerjakannya. Dapat pahala kalau dikerjain, dan dapat dosa jika ditinggalkannya adanya. Itu namanya wajib. Kalau dikerjain dapat pahala, ditinggalin dapat dosa, itu yang disebut hukum syara wajib. Kayak sholat, dikerjain pahalanya besar, ditinggalin dosanya juga besar. Sunnah yang kedua. Nanti ketemu kan nih hukum syara itu, hukum apa namanya, bid'ah. Kalau nggak ketemu berarti nggak ada. Sunnah artinya barang yang dapat pahala jika dikerjakannya. Kalau dikerjain dapat pahala. Kayak puasa Senin, puasa Kemis tadi, dikerjain dapat pahala, dan tiada dapat dosa jika ditinggalkannya. Sunnah tuh gitu, dikerjain dapat pahala, ditinggalin kagak dosa, begitu. Karena dengan pengertian ini nih, gara-gara pengertian ini begini, orang jadi berani ninggalin sunnah. Harusnya begini ngomongnya, sunnah kalau dikerjain dapat pahala besar, kalau ditinggalkan rugi besar. Orang kagak berani ninggalinnya. Kalau dikerjain dapat pahala, ditinggalin kagak berdosa, orang berani ninggalinnya. Gitu, ya. Kalau dikerjain pahalanya besar, ditinggalin rugi besar. Jadi orang takut ninggalinnya. Nggak berani orang ninggalin puasa Senin. Nggak berani orang ninggalin puasa sunnah Kemis. Nggak berani orang ninggalin pakai baju kanan duluan, pakai celana kanan duluan. Kalau pakai baju boleh diri, kalau pakai celana mesti duduk, sunnahnya begitu. Ya. Pakai siwak. Siwak tuh hukumnya sunnah setiap waktu. Kita belum punya siwak. Udah punya siwak? Belum ya? Nggak dipakai. Tapi kecil dia, segede gini 35. Kalau yang asli tuh, kalau yang panjang segini, gedenya segini cuma 5.000, kayak rambutan itu. Kayak rambutan. Kita beli yang panjang gede 5.000, itu bukan kayu arok itu mah. Bukan kayu gahru. Kalau kayu gahru segini ini 35. Kalau kita cium wangi begitu. Kalau goceng kayak rambutan deh itu, Pak. Jadi juga nggak sih Pak kayak rambutan? Jadi juga. Gitu. Kecuali pakai ini. Ya gitu, gosok gigi pakai ini nggak jadi. Kalau pakai tangan orang jadi. Gitu. Biasa gantian. Pakai tangan orang jadi. Kalau pakai tangan sendiri nggak jadi. Tanganmu jangan. Bapak guru mau sholat sunnah gitu, mau siwak nggak ada siwak, minjem tangan jari tunjuknya murid, jadi. Kalau tangan sendiri nggak jadi.
Kalau pakai kain dikuntul jadi. Nah, gitu ya. Ini kain nih gitu gini. Gosok-gosok jadi. Tisu gitu. Jadi siwak juga. Cuman emang sunahnya pakai kayu gahru yang wangi itu. Ya. Sunah juga, orang nggak berani ninggalin tuh begitu. Haram. Tuh naruhnya di situ. Nomor berapa? 3. Kudunya ntar terakhir. Kalau pengen nakal sampai di makruh aja. Ini dulu, mubah dulu. Itu nyusunnya nih. Kita baca mubah dulu. Yang ntar belakangan. Habis mubah baru apa? Makruh. Nah, kalau pengen nakal cukup sampai di makruh aja. Jangan sampai ke haram. Kalau udah haram dikerjain juga mah udah kebangetan nakal. Gitu. Pantes. Kalau dimasukin ke neraka sama Tuhan tuh pantes. Yang haram dikerjain juga. Ya. Orang nakal aja juga masuk neraka, apalagi yang ngerjain yang haram. Nakal aja ngerjain tuh masuk neraka. Nakal banget. Ya, punya duit nih 100 juta. Naronya tanggal 1 Januari, mulai naronya 1 Januari. Ketemu Januari 1 kena zakat. Itu 2,5%. Cuman dia nakal. Dikasih aja buku tabungannya. Bini, ini buku tabungan nih. Tuh, buat lo. Iya bang, saya terima. Besok tanggal 1 Januari tahun baru nggak kena zakat. Kan udah punya bininya. Tanggal 2 sore ini bang, tabungan saya pulangin buat apa? Gitu. Tuh, nggak kena zakat. Tiap tahun nggak kena zakat. Ya. Tapi nakal namanya. Nanti dia nih, ini penggorengan gede gini, wajannya gede, dimasukin taruhin dia. Nah, ditaruh di atas neraka. Ngambang aja di neraka. Panas enggak tuh? Iya. Panas banget. Dia protes, dosa saya apa Tuhan? Enggak ada dosanya. Ngapa saya dimasukin neraka? Siapa yang masukin lu neraka? Ini saya dibakar, gua lagi bakar penggorengan. Ngapa lu ada di situ? Lompat aja nggak punya itu. Orang nakal aja masuk neraka, apalagi ngerjain yang haram. Turun tuh dari wajib ke sunnah, dari sunnah ke mubah. Kalau mubah artinya harus tuh boleh pada syarat, yaitu barang yang tiada dapat pahala jika dikerjakannya, kayak makan, minum, mandi. Mau mandi boleh, nggak mandi juga boleh, terserah aja. Udah 2 minggu dia nggak mandi nggak apa-apa. Orang itu barang mubah, makan juga mubah. Cuman buat kita makan kudu wajib jadinya ya. Yang kita barang mubah jadi wajib sama kita mah. Padahal barang mubah. Kalau barang mubah nggak bisa dinazarin. Yang bisa dinazarin tuh yang sunnah. Kita ucapin jadi nazar. Tapi kalau barang mubah nggak jadi. Nanti kalau kamu udah sembuh nak, kita jalan-jalan ke taman safari. Nggak jadi nazar. Emang ke taman safari hukumnya apa? Wajib apa enggak? Kagak. Sunnah? Enggak. Mubah juga kagak. Jadi ke taman safari kagak ada hukumnya, nggak jadi. Gitu. Kalau barang sunnah jadi dinazarin. Nanti kalau saya sembuh dari sakit, saya mau puasa hari Senin. Puasa Senin hukumnya betul? Sunnah. Jadi dinazarin jadi wajib. Gitu. Nah itu yang dikatakan nama orang-orang tuh, kalau wali itu tidak pernah ngerjain yang sunnah. Wali mana, wali abdal kayak wali apa kayak, nggak pernah ada yang ngerjain ibadah sunnah. Bener gak tuh? Wali nggak pernah ngerjain ibadah sunnah. Bener apa enggak? Enggak. Hah? Itu ragu-ragu ya. Tadi bisa diomongin tadi. Wali Songo, itu sebut aja wali Songo dah. Nggak pernah ngerjain ibadah sunnah. Bener apa enggak? Benar. Kalau seakan-akan kita begini nih, apa iya wali nggak ngerjain ibadah sunnah? Iya, kalau wali itu dinazarin dulu. Ini mau sholat qobliyah Isya nih, hukumnya apa qobliyah Isya?
Sunnah dinazarin dulu sama dia. Aku nazar sholat sunnah qobliyah isya karena Allah. Jadi wajib baru dikerjain. Besok hari Senin ya, iya. Aku nazar puasa hari Senin besok. Jadi wajib besok puasa. Semua ibadah yang sunnah dinazarin dulu sama wali. Udah wajib baru dikerjain. Buat kita jangan. Kalau buat kita khawatir kita langgar. Besok hari Kamis ya, iya. Aku nazar mau puasa besok, jadi wajib puasanya. Besok nih nggak kerjain jadi dosa. Begitu. Karena puasa sunnah kan puasa yang enak. Lagi puasa enak-enak nih. Lagi puasa hari Kamis. Temen kita ngajakin makan Padang. Lagi puasa lagi. Ya. Dari mana ini bang? Enggak nih lagi ngeluir ya Allah. Emang nggak kerja? Udah nganggur 2 bulan ini. Bagaimana kalau kita makan ke warung Padang yuk? Ayo. Dia mikir nih. Gue lagi puasa sunnah ya. Maaf deh. Lagi niat. Ya. Kalau ketemu makanan yang enak, yang jarang-jarang kita ketemu, lagi puasa sunnah, dikasih sama orang, sunnah dimakan. Udah kenyang, minum, tahap, niat lagi. Aku niat puasa sunnah lagi. Dihitung puasa. Nikmat gak tuh? Iya. Kita begitu tolak. Iya. Bang, kondangan? Iya. Enggak makan? Kagak. Lah kan semurnya gede-gede banget potongannya. Iya, mana lagi puasa. Enggak begitu. Kalau puasa sunnah, ketemu makanan enak, suruh makan. Habis itu lanjutin lagi puasanya sampai maghrib. Dapat puasa penuh. Gara-gara tahu ilmunya. Yang dia kagak ngaji, dia ogah makan ya. Lapar ya. Lapar ya. Kesian si Mus. Iya kalau bodoh aja. Jangan dipinter-pinterin. Tuh begitu. Mubah tuh begitu tuh. Dan tiada dosa jika dikerjakannya atau ditinggalkannya. Nama juga barang mubah gitu. Tapi kalau diniatin jadi ibadah. Makan hukumnya betul. Mubah. Mau makan boleh, enggak makan juga boleh. Tapi diniatin, aku niat makan. Nanti kalau udah kenyang supaya kuat ibadah. Makannya dapat pahala. Dengan niatnya dia. Begitu. Minum hukumnya mubah. Mau minum boleh, enggak juga enggak apa-apa. Dikerjain minum enggak ada pahalanya. Ditinggalin minum enggak ada dosanya. Tapi kalau diniatin, saya niat minum kalau badan saya segar buat sholat sunnah ntar malam. Niatnya untuk ibadah, minumnya dapat pahala. Begitu. Mubah dulu ya. Ntar makruh haram belakangan dah. Kalau ngaji kalau udah ada yang begini tuh kudu berhenti. Tadi kan begini nih, ada yang begini. Apalagi kalau udah begini nih, kalau begini tuh ya udah itu udah diberhentiin buru-buru. Sebelum ditimpa sama gelas berhenti dah. Suka ada piring melayang masalahnya. Image.